Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-Nya lah kita semua Allah berikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam serta dengan nikmat sehat. Salawat dan salam bagi limpahkan bagi dengan alam ya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai akhir. Jamaah rahimakumullah. Rupanya Ramadan semakin hari, sebentar lagi, ya kurang lebih seminggu lagi akan meninggalkan kita. Maka dari itu kita harus lebih giat lagi beribadah kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Karena orang yang begini Ramadannya sudah selesai, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang rugi. Jamaah rahimakumullah. Memelihara dan menyempurnakan ketakwaan. Ramadan ini sebentar lagi akan berlalu. Yang tersisa bagi umat hari ini adalah pertanyaan: bagaimana cara memelihara dan menyempurnakan ketakwaan? Ini adalah pertanyaan yang amat penting, karena memang hikmah dari saum Ramadan adalah mencapai derajat takwa. Tak ada keraguan lagi bahwa ketakwaan adalah status tertinggi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekayaan, status sosial, warna kulit, suku bangsa, dan lain-lain. Islam telah menghilangkan status dan prestasi yang melekat pada manusia dan menggantikannya yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Imam At-Tabrani rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, sungguh yang paling mulia wahai manusia di sisi Tuhan kalian adalah yang bertakwa, yakni yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi kemaksiatan, bukan yang paling mewah rumahnya dan paling banyak keturunannya. Tafsir At-Tabrani ayat halaman 84. Jamaah rahimakumullah. Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan Al-Quran, merasa puas dengan yang sedikit, dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari peringatan, hari penggiringan, yaitu hari akhir. Jamaah rahimakumullah. Sebagian ulama juga memberikan pengertian bahwa dengan menaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segenap larangannya, karena itu hamba-hamba Allah yang bertakwa tidak pernah memilah dan memilih perintah maupun larangannya. Perkara yang fardu akan ia kerjakan sekuat tenaga sekalipun membutuhkan pengorbanan besar. Sebaliknya, perkara yang haram akan ia tinggalkan meskipun dipandang biasa di tengah masyarakat. Ia akan bergegas untuk mendapatkan ampunan dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi
billahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tafsir Quran surat Ali Imran ayat 113. Ayat 133. Jamaah rahimahullah. Namun sekarang banyak kaum muslim yang terkena virus sekularisme, yaitu paham yang memisahkan agama dan kehidupan. Akibatnya virus ini telah menyimpangkan makna takwa yang hakiki. Sekularisme menempatkan takwa sekedar ketaatan dalam urusan ibadah dan akhlak semata. Di luar ibadah, mereka tinggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka campakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam sebagai risalah paripurna mengatur semua aspek kehidupan. Bahkan ada sebagian muslim yang mengkriminalisasi ajaran agamanya sendiri dan orang-orang yang memperjuangkannya. Mereka membeli muslim yang berusaha istiqomah menjalankan agama dan menyerukan pelaksanaan agama sebagai kaum radikal. Mereka tak segan mempersekusi sesama muslim. Mereka pun menganggap syariat Islam dan khilafah sebagai ancaman bagi manusia. Padahal kewajiban hukumnya adalah para ulama ahli sunnah wal jamaah. Walhasil, sekularisme telah menggerus ketakwaan kaum muslimin. Sifat amanah menepati janji pun kian menghilang. Orang tidak merasa berdosa dan hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika merusak kehidupan bernegara. Padahal dalam ajaran Islam, negara itu ada untuk menjaga dan melindungi masyarakat dan melindungi ketakwaan mereka. Jamaah rahimahullah. Rasulullah SAW telah mengingatkan kaum muslim agar memelihara perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha faraidu fala tadayyuha wa hada hududan fala ta'taduha. Sungguh Allah telah mewajibkan berbagai kewajiban. Karena itu jangan kalian menyia-nyiakannya. Allah pun telah menetapkan berbagai larangan. Karena itu jangan kalian melanggarnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Langkah untuk memelihara dan menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain: yang pertama, menjadikan akidah Islam bukan sekedar akidah ruhiyah, tetapi juga akidah sia-sia, yakni asas dalam kehidupan dunia. Dengan itu, semua urusan dunia maupun akhirat selalu dilandasi oleh dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa menjadikan Islam sebagai standar untuk menilai perbuatan terpuji dan tercela dan baik buruk. Pertimbangan dalam beramal hanyalah halal dan haram, bukan manfaat atau madarat, bukan pula ridho atau benci manusia. Yang ia cari semata-mata ada keridhaan ilahi sekalipun orang-orang mencaci dirinya. Yang ketiga, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi dan rasul, juga orang-orang saleh dalam menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Fa inna min waraikum ayyamas sabru bihi mislu qabdi ala jamri lil amili fihi mislu ajrin khamsina rajulan ya'maluna misla amali." Sungguh di belakang kalian adalah masa kesabaran. Bersabar pada masa itu seperti menggenggam bara api. Pahala bagi yang melakukan seperti
orang mengerjakan amalnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, berdakwah mengajak umat untuk sama-sama meniti jalan ketakwaan dan menghilangkan kemungkaran. Ia takut bila berdiam diri justru akan mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada ketaatan manakala telah melakukan kemungkaran. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka itu tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 135. Yang lain, yang keenam, menemukan kerinduan pada ridho Allah dan surganya. Dengan begitu, ia tak akan menggoda untuk menggadaikan agama demi mendapatkan sekeping dunia yang ia pandang remeh. Seluruh hidupnya akan digunakan untuk meneguhkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mampu memelihara ketakwaan kita di zaman jahiliyah modern saat ini dan terus berjuang meninggalkan kalimatullah. Amin amin ya rabbal. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.